Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Kalau boleh saya akan bacakan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena siang hari ini Tuhan menolong dan memberkati. Izinkanlah Tuhan firman-Mu hari ini berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan berikan tema kita hari ini adalah iman yang kreatif dari Lukas 2 ayat 17, Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 19. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Yesus menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Demikian pembacaan kita hari ini. Saya berikan tema iman yang kreatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 ini sungguh membawa pelajaran bagi kita. Dan ada orang yang terlalu mengeluh tentang COVID-19 ini, tapi ada juga orang yang bisa mengambil keuntungan dengan cara apa? Mereka bisa menjalankan bisnisnya. Ada orang yang menjerit, mengeluh, tapi ada juga orang yang tetap hidupnya stabil saja. Kenapa ini bisa terjadi? Ada orang yang melihat peluang di tengah kesempitan, tapi ada orang yang fokus dengan keluhan-keluhannya. Mari kita belajar di ayat ini. Kita melihat ada orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Kalau di kitab Markus itu dikatakan ada 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana iman yang kreatif. Saya berikan tema ini karena apa? Iman itu dikerjakan. Iman itu bukan menunggu, tapi diresponi, dikerjakan, dilakukan. Nah, saya kembali tadi ke bahasa saya di awal. Kenapa ada banyak orang bisa bertahan, eksis di setengah kondisi resesi ekonomi yang berkepanjangan, bahkan kesulitan yang berkepanjangan? Karena apa? Ada banyak orang yang kreatif, ada banyak orang yang mengambil peluang, ada banyak orang yang tidak larut dalam masalah, tapi mereka bangkit di tengah masalah. Yuk, mari kita belajar. Ada 3 hal yang saya mau tekankan lewat pembacaan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana orang yang imannya kreatif? Dia meyakini apa yang dia percayai. Dia meyakini apa yang dia percayai. Saya terlalu percaya keempat orang yang mengusung orang lumpuh ini, dia yakin kepada Yesus. Seandainya mereka tidak yakin, saya percaya mereka tidak akan mungkin repot-repot mengusung orang lumpuh untuk menemui Yesus. Tapi mereka meyakini siapa yang mereka percayai, yaitu Yesus. Mereka membawa, mereka bekerja sama, mereka mengusung orang lumpuh ini. Saudara, kalau kita yakini siapa yang kita percayai, seburuk apapun kondisi, setara apapun perkataan orang, kita akan tetap kreatif dengan iman kita. Seburuk apapun, walaupun orang berkata A, B, dan C, sekalipun kondisi yang kita lihat tidak seaman yang kita pikirkan, tapi kalau kita yakin yang kita percaya adalah Yesus, kita akan tetap bisa eksis di tengah keadaan ini. Itulah iman, dikerjakan. Kemudian yang kedua yang kita mau belajar adalah, yaitu apa? Fokus pada tujuan. Mari kita melihat mereka. Ada masalah? Ada. Makanya saudara, saya tidak mendukung ada orang berkata ikut Yesus hidup kita pasti aman-aman saja. Enggak, ada masalah, ada tentu tantangan. Nah, mereka fokus pada tujuan. Apa tujuan mereka? Ketemu Yesus. Ada masalah. Apa itu? Sangat banyak orang. Sampai mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu ketemu Yesus. Sampai mereka tidak bisa bawa tempat tidurnya orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Tapi ketika mereka fokus pada tujuan, kemudian apa? Mereka diberikan Tuhan ide. Saya percaya ide itu dari Tuhan. Apa? Mereka jalan ke atas atap, mereka gotong. Coba kita membayangkan,
Membawa orang lumpuh tidak segampang membawa orang yang sehat. Mereka bawa lengkap dengan tempat tidurnya ke atas rumah, kemudian mereka turunkan lagi ke bawah. Karena apa? Mereka fokus pada tujuan. Saudara, orang yang fokus pada tujuan, dia akan selalu melihat peluang sekalipun ada kesulitan. Kenapa begitu banyak orang sekarang jualan di lewat media sosial, ataupun bisa dikerjakan yang penting halal? Karena apa? Fokus pada tujuan. Saudara, kita melihat di situ, mereka fokus pada tujuan ketemu Yesus, sehingga ide mereka membawa orang lumpuh itu naik ke atap rumah dan menurunkan persis di depan Yesus. Ide itu dari Tuhan. Karena apa? Mereka melihat ada tujuan. Mari kita melihat tujuan kita apa. Kalau kita yakini Yesus yang kita sembah, kita percaya kepada Dia, baru kita punya tujuan mengikut Dia, pasti selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Sehingga kita tidak akan bergantung pada bantuan orang. Kita tidak akan lagi terlalu bergantung kepada namanya bantuan sosial atau yang dibagi-bagi oleh masyarakat. Kita tidak bergantung lagi. Karena apa? Kita tahu tujuan kita. Tuhan akan memberikan ide-ide kreatif di dalamnya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pelajari dari keempat orang ini? Mereka bersepakat. Mereka bekerja sama. Mereka membuat kolaborasi yang bagus. Seandainya satu atau dua orang dari empat orang itu tidak setuju, saya yakin orang lumpuh ini tidak akan mengalami mujizat. Atau seandainya si orang lumpuh tidak mau dibawa, berarti apa? Dia tidak mengalami mujizat. Artinya apa? Empat orang yang sehat, satu orang yang sakit, saling mendukung, akhirnya ada mujizat. Kebersamaan itu yang membuat si lumpuh ini sehat. Iman orang sehat, kesemangat orang sehat ini membawa orang sakit ini mampu mengadakan mujizat untuk orang sakit ini. Saudara, kebersamaan itu penting sekali. Tapi saya mau tekankan, orang yang bersama belum tentu sehati. Orang yang sehatilah yang membawakan perubahan-perubahan. Hari ini, ketiga poin ini akan kita melihat iman yang kreatif membawa hasil. Ketika kita mulai yakini apa yang kita percayai, kita fokus pada tujuan kita, dan yang ketiga, kita bersepakat, kita bersama-sama, saling mendukung. Saudara, kita melihat, tidak ada ayat satupun, baik itu Lukas, Markus, menuliskan bahwa keempat orang ini saudara si lumpuh. Tapi saya percaya keempat orang ini memiliki belas kasihan kepada si lumpuh ini. Saudara, dibutuhkan sekali saat ini belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin semangat kita bisa membangkitkan orang yang saat ini mungkin udah lumpuh pengharapan, lumpuh semangat, sudah lumpuh perekonomian. Mari kita bangkitkan. Makanya masuk di ayat berikutnya, dosamu diampuni, kata Tuhan. Saya percaya kata-kata ini bukan hanya untuk orang yang lumpuh, tapi kata-kata ini juga untuk empat orang yang menggotong si lumpuh ini. Mari saudara, kita miliki iman yang kreatif, iman yang kita kerjakan dan kita lakukan. Stop hanya berkata, aku percaya Yesus benar. Tapi kepercayaan kita kepada Yesus kita harus hidupi. Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita kerjakan apa yang kita imani. Fokus pada tujuan. Hambatan pasti ada, masalah pasti ada, tantangan tentu banyak. Tapi orang yang melihat tujuan, Tuhan akan berikan ide-ide kreatif. Tuhan akan berikan peluang-peluang, dan pasti ada jalan keluar. Dan yang ketiga, mari kita membentuk kemitraan, mau bersama-sama, bekerja sama, saling topang menopang, saling menolong, saling membangkitkan semangat, sehingga kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.